Halo students, ketemu lagi dengan Fokus Belajar. Kali ini akan diberikan materi tentang kimia yaitu bilangan kuantum. Oke, sebelum dimulai jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe video kami agar kami lebih semangat lagi membuat video-video yang baru dan bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat. Langsung saja kita bahas materinya. Bilangan kuantum. Jadi kuantum itu adalah satuan dasar untuk energi elektromagnetik. Bilangan kuantum ini merupakan bilangan yang menyatakan keadaan elektron dalam suatu atom ya. Jadi ada 4 macam bilangan kuantum itu. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama atau disimbolkan dengan N. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut atau disimbolkan dengan L. Yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik atau disimbolkan dengan M. Dan yang keempat adalah bilangan kuantum spin atau disimbolkan dengan S. Tiga bilangan kuantum pertama, N, L, dan M, menyatakan posisi elektron dalam atom. Yang pertama ya, kita bahas dulu bilangan kuantum utama atau N. Jadi dia menyatakan tingkat energi atau kulit atom. Jadi kulitnya ada berapa biji kita bisa nampak dari bilangan kuantum utama ini N. Harganya dia mulai dari angka 1 ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi dalam penamaan kulit di kimia elektron ini kita mulai dengan abjad K ya. K, L, M, N, O, P, Q, dan seterusnya. Dan kalau dinyatakan dengan bilangan kuantum N, jadi K itu dia nilainya sama dengan 1 ya. Jadi kalau dia kulitnya L, jadi bilangan kuantumnya adalah 2 N. Jadi kalau M, dia bilangan kuantumnya adalah 3 atau N-nya sama dengan 3. Dan kalau misalnya kulitnya O, jadi bilangan kuantumnya atau N itu adalah sama dengan 5. Jadi yang kedua bilangan kuantum azimut atau kita simbolkan dengan L. Dia menyatakan subkulit tempat elektron berada dan bentuk orbitalnya. Jadi harganya ini mulai dari 0 ya, bukan dari 1 ya. 0, 1, 2, dan seterusnya dengan rumus N kurang 1. Jadi kalau N-nya 5, azimutnya 4. Jadi lebih gampang kita melihat nilainya dari subkulit juga. Jadi kalau dalam konfigurasi elektron itu ada subkulit S, P, D, F, G. Jadi kalau pas di S subkulitnya nilai L-nya atau bilangan azimutnya itu adalah 0. Dan kalau P subkulitnya bilangan azimutnya adalah 1. Kalau D bilangan azimutnya adalah 2. Kalau F dia L-nya sama dengan 3 dan kalau G L-nya itu sama dengan 4. Jadi apa itu SPDF? Itu adalah singkatan dari masing-masing kata ya. Jadi S itu adalah sub. Jadi dia berhubungan dengan garis spektrum yang paling terang. P adalah principal, berhubungan dengan garis spektrum kedua terang. D itu adalah diffuse, berhubungan dengan garis kabur. F itu adalah fundamental, berhubungan dengan garis pembentukan spektrum dari warna yang bersangkutan. Jadi kita buat satu tabel sederhana, kulitnya adalah KLMNOPQ. Jadi bilangan kuantum utamanya atau N itu adalah berturut-turut 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk bilangan azimut kuantumnya itu atau L, dia adalah 0. Yang kedua itu adalah 0, 1. Yang ketiga itu 0, 1, 2. Yang keempat 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi biasanya kita cuma ambil angka belakang ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Dan di subkulit apa itu? Nah, kalau untuk yang K itu adalah 1S, L itu adalah 2S, 2P, M itu adalah 3S, 3P, 3D, yang N itu adalah 4S, 4P, 4D, 4F, yang O itu 5S, 5P, 5D, 5F, 5G, yang P itu 6S, 6P, 6D, 6F, 6G, 6H, dan yang Q itu adalah 7S, 7P, 7D, 7F, 7G, 7H, 7I.
Jadi untuk subkulit ini biar lebih jelas ya, nanti akan kita bahas lagi ke materi yang selanjutnya tentang konfigurasi elektron. Jadi ini cuma materi yang dasar lah. Apa itu SBDF? Yang selanjutnya adalah bilangan kuantum magnetik atau M. Jadi dia menyatakan orbital atom. Harganya mulai dari negatif L sampai dengan positif L. Jadi dia berhubungan dengan bilangan azimut ya, atau kuantum azimut. Jadi misalnya kan kita subkulitnya SBDF. Jadi bilangan azimutnya adalah 0, 1, 2, 3. Jadi bilangan magnetiknya adalah berturut-turut. Untuk yang S itu adalah 0. Jumlah orbit untuk yang P-nya adalah negatif 1, 0, positif 1. Yang D itu adalah negatif 2, negatif 1, 0, pos 1, pos 2. Dan yang F itu adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, pos 1, pos 2, pos 3. Kita contohkan yang S. Nanti jadi bilangan elektronnya ini adalah orbitalnya. Jadi nilainya adalah 0. Sedangkan kalau yang P ini biasanya dia terdiri dari 3. Jadi adalah 0, negatif 1, dan positif 1. Makanya ini yang bisa terjadi. Jadi jumlah orbitalnya ini adalah dihitung aja berdasarkan dari M-nya. Jumlah orbital yang kulit S ini 1 karena dia cuma 0. Yang P dia 3 karena negatif 1, 0, positif 1. Yang D ini ada 5 karena negatif 2, negatif 1, 0, pos 1, pos 2. Dan yang selanjutnya adalah F adalah 7, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, pos 1, pos 2, pos 3. Untuk lebih jelas nanti kita langsung contoh soal untuk pas materi konfigurasi elektron di video selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah bilangan kuantum spin atau S. Jadi dia menyatakan arah rotasi elektron. Dan kalau dia elektronnya mengarah ke atas, dia adalah positif, dan kalau ke bawah itu adalah negatif. Jadi ada tata cara pengisian elektron. Dan harganya itu adalah negatif 2,5 atau positif setengah. Itu aja nilainya. 2 aja nilainya, tidak ada yang lain lagi. Arahnya hanya ke atas dan ke bawah. Jadi dia kalau ke atas nilainya adalah pos setengah, dan kalau ke bawah dia adalah negatif setengah. Jadi contoh misalnya di subkulit S, jadi ini kan bilangan azimutnya 0 ya. Cara pengisian elektron itu tetap kita ngisikan setengah dulu. Ini 1. Jadi kalau kayak gini dia pos setengah. Dan yang kedua adalah terbalik yang ke bawah. Jadi dia negatif setengah. Ini pengisian elektron itu di satu orbital kita tetap isikan yang bagian atas dulu. Contoh misalnya kalau yang P ya. Ini adalah orbital subkulit P. Jadi bilangan magnetiknya itu 0, negatif 1, pos 1 ya. Jadi pengisian elektron tetap kita mulai dari sini dulu ya. Kiri 1, 2, 3. Jadi pengisian elektron itu tetap setengah dulu dari orbital yang pertama sampai penuh ke samping. Habis itu baru kita lanjutkan lagi pengisian elektron yang ke selanjutnya bawah. 1 pasangan elektronnya, 2, 3. Nah, jadi seperti ini pengisian elektronnya. Ini adalah pengisian elektron yang benar ya. Itu kalau pengisian elektron yang salah, kalau kita pengisian elektronnya seperti ini. Misalnya ada 3 orbital, jadi pengisian elektronnya 1, 2, 1, 2. Nah, ini salah ya. Pengisian elektron yang benar itu adalah 1, 2, 3 sampai penuh dulu ke samping, baru dilanjutkan lagi ke bawah 1, 2, 3. Jadi berpasangan. Satu orbital itu ada satu elektron berpasangan. Dengan kata lain ada 2 biji, satu ke atas, satu ke bawah. Itu adalah syaratnya. Dan kalau ke atas nilainya adalah pos setengah, dan ke bawah itu adalah negatif setengah. Untuk lebih jelas nanti kita bahas lagi ke video yang membahas tentang konfigurasi elektron materinya. Oke, semoga bermanfaat materi dari kami hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya video kami students, agar kami lebih semangat lagi membuat video-video yang baru dan bermanfaat. Jangan lupa juga tekan loncengnya ya, supaya dapat notifikasi terbaru dari kami agar gak ketinggalan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya students. Salam fokus.